Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Pak Yan di channel Belajar Fisika Gratis, di mana kita akan membahas segala sesuatu tentang fisika. Nah adik-adik, khususnya kelas 9, minggu kemarin sudah melaksanakan tryout tingkat provinsi. Nah kita akan membahas khususnya adalah pelajaran IPA, fisika, dari soal ke soal pembahasannya. Oke, namun sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian bisa berlangganan secara gratis dan channel ini bisa berkembang terus ke depannya dan kalian tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, nah adik-adik, untuk soal yang pertama pelajaran IPA untuk fisika ini adalah berkaitan dengan besaran. Sudah pasti biasanya ini selalu keluar, di mana di sini disediakan tabel besaran pokok, alat ukur dan satuannya. Nah kita disuruh mencari yang berhubungan dengan atau yang tepat satuannya adalah tentang standar internasional. Oke, misalkan untuk besaran pokok, massa, alat ukurnya neraca lengan dan satuannya kilogram, ini sudah betul. Lalu yang kedua adalah besaran pokoknya suhu, alat ukurnya termometer dan satuannya Celsius. Nah ini salah, harusnya adalah Kelvin. Oke. Lalu yang ketiga adalah besaran pokoknya waktu, alat ukurnya stopwatch, ini sudah betul, dan satuannya adalah spot, ini juga betul. Nah sudah pasti ini adalah yang betul adalah nomor 1 dan 3, sehingga jawaban yang tepat adalah option B. Oke. Nah untuk soal-soal berikutnya pembahasannya kita lihat yang berikut ini. Baiklah adik-adik, untuk nomor 4 di situ ada 3 buah benda PQR dicelupkan dalam zat cair, namun berbeda kondisinya, bahwa P dan R kalau kita lihat itu adalah kondisinya dalam kondisi terapung dan Q itu adalah dalam kondisi melayang. Nah, karena Q dalam posisi melayang, maka massa jenis Q atau rho Q itu adalah sama dengan zat cair. Jadi kita bisa tuliskan rho Q itu sama dengan rho zat cairnya. Oke, nah sedangkan P dan R dia sama-sama terapung, namun dilihat bahwa benda P itu lebih banyak yang tenggelamnya dibandingkan benda R. Nah sehingga massa jenis P itu lebih besar dibandingkan massa jenis R, namun dia masih lebih kecil dibandingkan rho Q. Nah sehingga kita bisa urutkan bahwa rho Q terbesar ini adalah massa jenisnya paling besar, sama dengan massa jenis zat cair karena dia melayang, lalu lebih besar lagi dibandingkan rho P dan lebih besar dibandingkan rho R. Nah, maka rho R adalah yang terkecil. Nah, sehingga kita bisa pilih dalam tabel adik-adik bahwa pilih saja massa jenis Q atau rho Q-nya yang sama dengan zat cair dan rho R-nya yang paling kecil. Nah, sehingga kita bisa dapatkan tabel yang tepat adalah yang A. Ya, jadi jawabannya adalah option A. Oke, untuk nomor 4. Nah, lalu di sini ada logam Y adik-adik, di mana di sini 9,31 kg, berarti ini adalah massa Y-nya. Ini adalah MY. Nah, pada suhu 150 derajat Celcius, lalu dimasukkan dalam zat cair. Masanya adalah 8 kg dan suhunya 25 derajat Celcius, sehingga didapatkanlah suhu akhir 50 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita ingat bahwa untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan asas Black. Asas Black adik-adik, Q lepas sama dengan Q terima. Oke, jadi konsepnya adalah kalor yang melepas harus sama dengan kalor yang terima. Nah, kalor yang melepas itu adalah suhu yang lebih tinggi, berarti ini adalah termasuk logam Y. Nah, berarti rumusnya adalah MY kali kalor jenis Y kali delta T. Nah, sedangkan kalor yang terima adalah airnya. Nah, berarti zat cairnya. Berarti di sini adalah massa zat cair dikali C kalor jenis zat cair dikali delta T. Oke. Nah, massa Y-nya adalah 9,31, kita masukkan adik-adik. Nah, CY-nya kita cari, karena ini adalah
tugas kita untuk mencari kalor jenis Y-nya. Lalu delta T-nya berarti 150 dikurangi suhu akhir, karena ini adalah suhunya lebih tinggi ya. Nah, oke, jadi 150 dikurangi suhu akhir. Sama dengan massa C-nya adalah 8 kg. Nah, jadi seperti kita ketahui tadi, ini 8 kg ini ada zat cair. Oke, nah, berarti kita masukkan massa zat cairnya adalah 8 C. Kalau jenis zat cairnya adalah di soal diketahui 4200. Nah, sedangkan delta T-nya berarti karena dia lebih rendah, maka suhu akhir dikurangi 25. Oke. Nah, maka 50 dikurangi 25, sehingga kita hitung ini adalah 100 kali 9,31 adalah komanya hilang adik-adik, jadi 931 CY. Nah, kita hitung, berarti ini kita dapatkan ini 25 kali 8 kali 4200, kita dapatkan 840.000. Nah, sehingga dapatlah kalor jenis Y-nya itu adalah 840.000 dibagi 931. Nah, kita dapatkan, kita hitung, dapatlah 920,1. Nah, inilah untuk kalor jenis logam Y. Nah, kalau kita cocokkan di tabel, maka logam Y adalah termasuk aluminium. Oke, nah ini kita dapatkan untuk logam Y adalah aluminium. Nah, makanya dapat jawabannya adalah yang A. Nah, untuk nomor 7 adik-adik, di sini kita lihat ada grafik kalor, di mana yang ditanyakan adalah berapa kalor yang dibutuhkan dari B ke C. Nah, kalau kita lihat dari grafik adik-adik, bahwa dari B ke C itu ada terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi kita cukup mencari proses dari B ke C saja, maka ini adalah dalam proses menguap. Nah, jadi kita gunakan kalor dalam kondisi menguap. Nah, masih ingat adik-adik rumusnya kalor uapnya? Ya, berarti kalor yang dibutuhkan dalam kondisi menguap itu adalah kita mencari QBC, ini cukup massa dikali kalor uap. Nah, massanya di situ diketahui bahwa di soal adalah untuk massa dari bendanya adalah 2 kg, berarti 2 dikali kalor uapnya diketahui juga di soal adalah 2,27 dikali 10 pangkat 6. Nah, maka kita dapatkanlah, kita hitung menjadi 4,54 dikali 10 pangkat 6. Nah, cuma ini dalam satuannya adalah joule. Nah, kalau kita gunakan dalam satuan kilojoule, berarti kita ambil 10 pangkat 3, 1000-nya kita kalikan ke 4,54, maka kita dapatkanlah 4540 dikali 10 pangkat 3, atau kita singkat menjadi kilojoule. Nah, dapatlah ini untuk nomor 7. Oke, jadi jawabannya adalah yang option B. Nah, untuk nomor 8. Nomor 8 di sini ada 4 grafik diberikan di soal. Nah, kita disuruh untuk menunjukkan grafik gerak lurus beraturan. Nah, berarti kalau kita ingat, berarti gerak lurus beraturan itu adalah GLB, di mana cirinya adalah kecepatannya atau V-nya harus tetap, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik A, nah ini kecepatannya, kurvanya gerak parabola, ini tidak ada grafik yang seperti ini adik-adik, gitu ya. Lalu yang B, ini kecepatannya makin naik. Nah, ini adalah termasuk GLBB, namun dipercepat. Nah, ini adalah dipercepat. Nah, sedangkan untuk yang C, ini kecepatannya makin turun. Nah, berarti ini adalah termasuk GLBB, namun ini adalah diperlambat. Nah, sehingga satu-satunya option yang tersisa adalah yang D. Kita lihat bahwa kecepatannya selalu tetap. Nah, ini. Maka inilah yang termasuk grafik dari GLB. Maka jawabannya adalah yang D. Oke?
Nah, selanjutnya adalah untuk nomor 9. Di sini dikatakan bahwa massa sama, tentukanlah percepatan paling kecil. Nah, adik-adik kalau misalkan di sini adalah massanya sama, lalu diminta pilihlah untuk yang percepatan paling kecil, maka dia tergantung hanya dari jumlah gayanya atau resultan gaya. Nah, jadi kalau misalkan percepatan paling kecil, nah pilihlah untuk resultan gayanya atau sigma F-nya juga yang paling kecil. Oke, nah kita akan hitung satu-satu manakah yang paling kecil, A, B, C, atau D. Nah, untuk yang A, di sini adalah 10 sama 15 searah berarti dijumlah 25, lalu dikurangi karena dia berlawanan adalah dikurangi 5. Maka totalnya di sini adalah sigma F-nya adalah 20 Newton. Sedangkan untuk yang B, 3 sama 7 searah, 10 dikurangi 5 berarti adalah totalnya 5 Newton. Lalu yang C, ini ada 8 searah, jumlah 16 dikurangi 6 berlawanan, berarti totalnya adalah 10 Newton. Dan yang D adalah 8 dan 9, itu adalah searah di jumlah 17 dikurangi yang berlawanan 6, dapat 11 Newton. Oke, maka yang paling kecil adalah yang 5 Newton, sehingga kita dapat jawabannya adalah yang option B untuk nomor 9. Oke. Nah, lalu untuk nomor 10. Nah, di sini ada dua mobil truk dan mobil sedan, di mana mobil sedan ini mula-mula ada jarak 10 meter. Lalu dia ingin memarkir tepat di 0,5 di depan mobil truk itu dengan gaya rem sebesar 50 Newton. Berarti tidak sampai dempet dengan mobil truknya, tapi ada jeda sampai 0,5. Nah, berarti 0,5 itu di sini ya, ini 0,5 meter. Nah, maka jarak yang ditempuh oleh si mobil adalah dari sini sampai sini, sehingga selisih dari 10 dikurangi 0,5 meter ya. 0,5 meter. Nah, maka ini selisihnya adalah berapa adik-adik? Ya, 9,5 meter. Inilah yang kita pakai untuk menjadi perpindahannya atau jarak yang ditempuh si mobil untuk memarkir. Nah, kita ingat rumus usaha? Ya, rumus usaha adalah W sama dengan jumlah gaya dikali perpindahan. Nah, jumlah gayanya adalah hanya ada 50 Newton, lalu dikali selisihnya ya, 10 dikurangi 0,5, atau kita dapatkanlah 50 dikali 9,5, maka kita dapatkan berapa adik-adik? Ya, 475 Joule. Nah, inilah untuk nomor 10. Jadi optionnya kita jawab adalah yang D. 11, kita disuruh untuk menentukan di mana letak asteroid. Nah, kita tahu bahwa untuk asteroid itu adalah benda langit yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, oke. Jadi untuk asteroid itu terletak antara planet Mars dan Jupiter. Nah, kalau kita lihat urutan dari planet tata surya, bahwa nomor 1 itu adalah dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, berarti ini adalah Mars dan Jupiter. Nah, sehingga jawabannya adalah di antara nomor 4 dan 5. Oke, maka option yang kita pilih adik-adik, ya, jawabannya adalah yang A. Lalu untuk nomor 12. Nah, ini adalah pesawat sederhana atau pengungkit atau jungkat-jungkit. Nah, di mana di sini adalah ada W atau berat, lalu 2 meter pada titik tumpu. Nah, ini adalah titik tumpu. Nah, jarak W ke titik tumpu ini adalah lengan beban. Sedangkan jarak titik tumpu ke kuasa ini adalah lengan kuasa, dan kuasanya diketahui adalah 100 Newton. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa besar massanya. Nah, kita tahu bahwa W itu adalah massa kali gravitasi. Nah,
Untuk pesawat sederhana, jungkat-jungkit atau tuas, persamaannya adalah adik-adik bahwa W dikali LB itu harus sama dengan F dikali LK. Nah, W-nya kita rubah menjadi massa kali gravitasi, LB-nya adalah 2 meter, lalu F-nya adalah 100 Newton, dan LK-nya adalah 5 meter. Nah, M-nya kita cari, G-nya gravitasi, percepatan, ini adalah ambil 10, lalu dikali 2, ini kita dapatkanlah 500. Nanti 10 kali 2, 20, pindah ruas, maka kita dapatkanlah masanya adalah 500 dibagi 20. Kita coret, sederhanakan, maka kita dapatkanlah 25 kg. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 13, ini adalah tentang aplikasi pompa hidrolik, di mana F-nya belum diketahui, luasnya sudah, dan gaya yang harus diangkat itu sudah diketahui juga. Nah, kita ingat bahwa untuk pompa hidrolik hubungannya adalah gaya A dibagi luas A harus sama dengan gaya B dibagi luas B. Nah, jadi kita masukkan nilainya ke sini adik-adik untuk masing-masing. Maka FA-nya belum diketahui, luas A-nya adalah 50, sama dengan untuk gaya B-nya yang harus diangkat adalah 16.000 Newton, dan luas B-nya adalah 4.000. Nah, kita sederhanakan dulu untuk lebih mudah dalam menghitung. Berarti ini kita coret, ya ini habis, kita dapatkan ini 4, lalu kali silang, FA kali 1, ini adalah FA yang kita cari gayanya, dan 4 dikali 50, maka kita dapatkanlah 200 Newton. Oke, jadi optionnya adalah yang C. Nah, untuk nomor 14 tentang gelombang adik-adik, nah ini juga sering muncul di soal UN atau UNBK, di mana diketahui di sini adalah waktu sudah diketahui dalam grafik, ini adalah dalam 3 detik. Lalu, nah ini adalah jarak 12 meter. Nah, sehingga untuk mencari cepat rambat gelombang, kita sudah tahu bahwa rumus cepatnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, tinggal dimasukkan saja langsung adik-adik bahwa jaraknya adalah 12 dan waktunya adalah 3. Nah, kita dapatkanlah 4 meter per sekon. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B. Baiklah, nomor 15, di sini ada 4 bandul. Nah, kita disuruh untuk menentukan periode terbesar dan yang terkecil. Oke, nah untuk bandul adik-adik, bahwa periode itu ditentukan oleh panjang talinya. Nah, jadi kalau ingin mencari periode terbesar, carilah panjang yang terpanjang atau panjang talinya yang paling besar atau L-nya yang paling panjang. Oke, nah sedangkan untuk periode yang terkecil, otomatis kita cari panjang talinya yang paling pendek. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar, yang terpanjang itu adalah yang nomor 2. Nah, ini adalah berarti periode yang paling besar. Sedangkan yang paling pendek adalah nomor 3. Ini adalah menjadi periode yang paling kecil. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Maka option yang kita pilih ya, yang C. Nah, terus untuk nomor 16, di sini ada sebuah lensa terbentuk perbesaran, bayangannya adalah nyata 2 kali. Jika benda digeser 6 cm menjauhi lensa, tentukanlah sifat bayangannya yang sekarang. Nah, adik-adik, berarti kita lihat bahwa di gambar ini adalah jarak bendanya atau S-nya. Maka di sini perbesaran atau M-nya. Nah, sehingga kalau perbesarannya 2 kali, kita tahu bahwa persamaan perbesaran itu adalah S aksen dibagi S. Maka S aksen itu nilainya adalah 2 kalinya S. Nah, sehingga S-nya 15 cm, maka kita dapatkanlah 2 dikali 15 itu adalah 30 cm. Nah, kita mencari fokus terlebih dahulu adik-adik. Nah, kita pakai rumus yang cepat saja, S dikali S aksen
dibagi S ditambah S aksen. Nah, oke. Maka S-nya adalah 15 dikali 30 dibagi 15 tambah 30. Maka kita dapatkanlah 450 per 45. Kita sederhanakan, maka dapatlah 10 cm. Nah, sekarang jika benda digeser 6 cm menjauhi lensa, otomatis jarak benda akan semakin besar, ya. Tinggal ditambah 6 cm. Maka jarak benda yang baru sekarang setelah digeser adik-adik menjadi S-nya adalah 15 ditambah 6. Maka dapat 21 cm. Nah, kita mencari sekarang jarak bayangan atau S aksen. Pakai rumus yang lebih cepat saja. Berarti S dikali fokus dibagi S min fokus. Nah, maka S-nya adalah yang terbaru 21. Dikali fokusnya kita cari yang tadi adalah 10 per 21 dikurangi 10. Maka kita dapatkanlah 210 per 11. Atau sekitar, kita hitung berapa adik-adik ya? 19,1 cm. Nah, kalau kita bandingkan bahwa jarak bayangan 19,1, jarak benda 21. Maka kalau kita bandingkan, maka ini adalah diperkecil karena bayangannya lebih kecil. Diperkecil. Lalu karena bayangannya adalah positif, ya adik-adik, berarti ini adalah sifatnya ya nyata. Pasangannya adalah yang terbalik, gitu ya. Oke, maka kita pilih pasangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan option yang kita dapatkan adalah yang A. Nah, untuk nomor 17 di sini ada jarak tebing 85 meter, lalu membunyikan bunyi di mana waktu yang diterima adalah setelah bunyi aslinya 0,5 detik atau T-nya, dan tentukanlah cepat rambatnya. Nah, adik-adik, berarti ini adalah untuk bunyi pantul. Maka cepat rambat kita tahu bahwa adalah jarak dibagi waktu. Nah, tapi karena waktunya bolak-balik berarti harus dibagi 2. Nanti 2-nya ke atas adik-adik, maka 2 kali jarak dibagi waktu. Nah, kita masukkan nilainya 2 dikali 85 per waktunya adalah 0,5. Maka kita dapatlah V-nya adalah 170 dibagi 0,5 dan 340 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah yang option C. Dan untuk nomor 18, bahwa ada plastik digosok dengan kain wol. Nah, kita tahu bahwa ini adalah tentang listrik statik. Maka akan berubah muatannya, yang tadinya netral setelah digosok akan berubah. Maka akan ada elektron yang pindah. Nah, elektron yang pindah kalau plastik digosok dengan kain wol adalah dari wol ke plastik. Nah, elektronnya pindah. Nah, ini untuk elektron pindah. Nah, sehingga plastik akan kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Dan kain wol akan kekurangan elektron, ya, maka dia akan bermuatan positif. Nah, sehingga jadi jawaban yang tepat adalah option yang A. Dan untuk nomor 19, ini biasanya sering keluar juga adik-adik tipe soal seperti ini, mencari biaya energi listrik dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 4 lampu 20 watt, 2 lampu 10 watt, dan 3 lampu 40 watt. Masing-masing dinyalakan selama 5 jam. Nah, berapa biaya 1 bulan kalau terhitung 30 hari, di mana biayanya adalah 500 rupiah per kilowatt hours. Nah, pertama pasti kita hitung dulu masing-masing energi listrik tiap lampu. Oke, karena ada 4 lampu 20 watt dinyalakan 5 jam. Nah, kita hitung dulu, kita kalikan saja langsung adik-adik, berarti 4 dikali 20 dikali 5. Maka kita dapatkanlah
untuk energi listriknya adalah 400 watt hours. Oke. Lalu yang kedua adalah 2 lampu dikali 10 watt dikali 5 jam yang dinyalakan, dan kita dapatkanlah 100 watt hours. Lalu yang ketiga ini adalah ada 3 lampu dikali 40 watt dinyalakan 5 jam juga, maka dapatlah 600 watt hours. Lalu kita jumlah totalnya dan kita dapatkan 1100 watt hours. Namun ini masih per hari ya. Nah, jadi karena 1 bulan, berarti untuk 1 bulan maka tinggal dikalikan 30, berarti 110 watt hours dikali 30, maka kita dapatkanlah di sini adalah 33.000 watt hours. Nah, ini masih watt hours, lalu kita bagi langkah berikutnya dengan 1000. Kita jadikan kilowatt hours. Maka kita dapatkanlah 33 kilowatt hours. Oke. Nah, barulah kita mencari total biaya. Total biaya selama 1 bulan, maka 33 dikali 1 kilowatt hoursnya adalah 500 rupiah. Berarti dikali 500 rupiah. Maka dapatlah 16.500 rupiah. Inilah yang dibayarkan per bulannya untuk energi listriknya. Jadi optionnya adalah yang D. Untuk nomor 20 adik-adik, kita disuruh mencari arus listrik yang terbesar terjadi pada rangkaian. Nah, jadi kita tahu bahwa untuk mencari arus listrik yang terbesar atau I terbesar, nah arus yang terbesar, maka kita pilihlah hambatan atau R-nya, R total yang terkecil, karena dia berbanding terbalik. Nah, jadi antara A, B, C, D kita harus cari R total masing-masing. Nah, untuk yang A berarti ini kita paralelkan semua adik-adik. Nah, ini ya, jadi 20, 30, dan 60 kita paralelkan. Nah, rumusnya apa adik-adik? Ya, jadi 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Maka ini adalah 60. Ini berapa? 3 tambah 2 tambah 1. Lalu kita balik. Maka R total untuk yang A ini adalah 60/6. Dapatlah 10 ohm. Oke. Lalu yang B. Nah, ini adalah gabungan antara paralel dan seri. Nah, ini kita paralelkan terlebih dahulu. Untuk 2 hambatan langsung saja adik-adik. Maka untuk R paralelnya adalah hasil kali dibagi jumlahnya. Oke. Nah, berarti kita dapatkanlah 1800 dibagi 90, curet-curet, dan kita dapatkanlah 20 ohm. Nah, lalu kita serikan dengan yang 10. Nah, maka untuk R totalnya ini adalah untuk yang B, itu adalah 20 tambah 10, dapatlah 30 ohm. Ya, ini adalah untuk yang A. Oke, lanjut yang C. Nah, sama juga ini adalah gabungan antara paralel dan seri. Jadi kita hitung dulu untuk yang paralel pakai cara langsung saja. Maka R paralelnya adalah 15 dikali 30 per 15 ditambah 30. Oke, nah kita dapatkanlah di sini berapa adik-adik? Iya, 450 dibagi 45 dapat 10. Nanti totalnya tambahkan dengan 5 atau seri. Berarti R untuk di C totalnya adalah 10 tambah 5 dapat 15 ohm. Oke, nah sekarang untuk yang D berarti paralel tapi di dalamnya ada seri. Jadi kita jumlahkan dulu berapa adik-adik? 30 tambah 30, ini adalah 60. Lalu langsung diparalelkan dengan yang 30 ini. Oke, nah jadi langsung saja. Maka ini adalah R paralel untuk D totalnya 60 dikali 30 per 60 tambah 30. Jadi kita dapatkanlah 1800 dibagi 90, curet-curet,
maka kita dapatkanlah total untuk rangkaian D adalah 20 ohm. Nah, jadi karena arus yang terbesar yang diminta, maka kita cari hambatan total yang terkecil, maka kita dapatkanlah yang rangkaian A. Oke, jadi optionnya kita jawab yang A. Dan nomor 21 adik-adik. Nah, untuk 21 adalah tentang penamaan kutub magnet akibat dari elektromagnetik. Nah, kita tahu bahwa di sini kutub baterainya adalah positif, yang panjang adalah negatif, yang lebih pendek, maka arus mengalir dari kutub positif. Lalu kita lihat lilitannya, berarti dia ke belakang dulu dan melilit ke belakang ke depan, dan akhirnya arusnya ke bawah dan balik lagi semua. Oke. Nah, karena arusnya ke bawah, kita lihat yang ini adik-adik, berarti pakai kaidah tangan kanan, maka seperti ini. Kalau dia ke bawah arusnya, maka arah jempol menunjukkan arah utara. Jadi B-nya adalah utara dan A-nya adalah selatan. Akibatnya kalau didekatkan pada jarum kompas, maka akan terjadi kutub selatan akan tertarik ke kutub utara atau titik B, karena dia sudah menjadi kutub utara, ya. Maka ini akan tertarik gitu. Akibatnya dari kutub yang berlawanan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Dan yang terakhir adik-adik, untuk nomor 22, ini adalah tentang trafo, ya. Di sini ada 200 lilitan, untuk adalah primer, maka di sini kita ada sebutkan bahwa ini adalah N primer, lalu ini adalah potensialnya atau V primernya, dan ini untuk potensial sekunder atau VS. Nah, kita disuruh mencari berapa lilitan dari sekundernya atau NS-nya. Nah, kita tahu bahwa persamaannya adalah V primer dibandingkan V sekunder, ini harus sama dengan N primer dibagi N sekunder. Maka V primernya adalah 220 per 1100 sama dengan N primernya adalah 200 lilitan dan N sekundernya kita cari. Oke, kita sederhanakan dulu adik-adik. Nah, ini bisa dicoret, ya. Ini adalah habis, ini dapat 5, nanti kali silang. Nah, kita dapatkanlah bahwa N sekundernya atau jumlah lilitan sekundernya adalah 200 dikali 5. Maka dapatlah 1000 lilitan. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang option A. Baiklah adik-adik, sudah paham, sudah mengerti pembahasan dari soal per soal. Semoga bermanfaat dan kalian tinggal latihan dan berlatih terus. Oke? Nah, namun jangan lupa kalian mengajarkan kepada teman-teman kalian apa yang dipelajari hari ini. Kenapa? Karena belajar yang paling penting adalah mengajarkan ke orang lain. Oke? Dan jangan lupa juga like, comment, share kepada teman-teman, dan subscribe. Terima kasih.